Jadi ini bisa menunjang saya agar kita bisa menggunakan VPN. Yang jelasnya kita mengadu nasib ya teman-teman, kalau misalkan yang di banned ya berarti. Wow. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel Dani Ramdhani. Pada kesempatan kali ini saya akan share ke kalian tentang bagaimana cara melihat analitik YT Studio kita agar bisa dijadikan sebagai acuan untuk bermain VPN. Tepatnya itu kita menentukan kapan waktu yang tepat untuk bisa melakukan permainan menggunakan VPN untuk bisa mendapatkan income tambahan yang lebih dari iklan yang muncul di channel YouTube kita, teman-teman. Langsung saja di sini akan saya tunjukkan dulu, karena ini juga bagian daripada pengalaman pribadi saya yang memang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian, bukan dengan maksud untuk menggurui, tetapi hanya memberikan motivasi saja kepada teman-teman yang masih pemula, yang juga mungkin saja mengharapkan income tambahan yang lebih dari YouTube channelnya mereka yang mungkin saja juga baru dimonetisasi ya. Jadi di sini akan saya tunjukkan secara langsung tentang bagaimana cara melihat channelnya kita agar bisa dijadikan sebagai acuan untuk bermain VPN. Jadi langsung saja akan saya tunjukkan, karena memang di sini saya sudah merekam layar di handphonenya, saya juga akan saya tunjukkan tentang dashboard dari channel YouTube saya ya teman-teman. Sebentar saya buka dulu, seperti ini teman-teman tampilannya. Nah, di sini sudah ada bagian ringkasan channel YouTube saya teman-teman, dan kemudian bisa teman-teman lihat juga di bagian sini ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa jumlah penayangan yang saya dapatkan di channel saya dalam 28 hari terakhir ini, atau dalam rata-rata 1 bulan, itu sekitaran 300.000 penayangan teman-teman. 301.000 penayangan. Nah, ini yang menjadi salah satu acuan saya untuk bermain VPN ya, baik itu visit dan non visit, dengan menggunakan VPN free saja. Karena dari seperti halnya dengan yang pernah saya sampaikan, bahwa VPN yang free dan premium itu sebenarnya bedanya cuma di bagian IP saja ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mencoba browser ini, boleh juga teman-teman, karena saya juga sering menggunakan browser, tetapi untuk cara fisiknya itu saya menggunakan mode samaran ya, bukan di mode umum. Nah, jadi di sini saya tunjukkan lagi di bagian ringkasan ini, teman-teman bisa lihat juga real time saya itu 23.489. Ini 48 jam terakhir ini terbaca 2 hari ya teman-teman. Jadi saya rasa ini bagus teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan yang namanya di sini, saya kembali lagi di bagian jangkauannya di tab ini. Teman-teman bisa lihat tab di jam tayang sini, di sini sudah ada tayangan ya teman-teman. Kalau tayangan yang saya dapatkan itu 1,7 juta, dan ikon hijaunya juga naik ke atas teman-teman. Ini performa yang cukup bagus buat teman-teman lakukan, ataupun teman-teman jadikan videonya teman-teman untuk bisa divisit menggunakan VPN. Kemudian di sini juga ada jenis trafficnya teman-teman. Nah, ini yang memang salah satu hal yang paling penting juga yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau bermain VPN. Di sini untuk penelusuran YouTube saya mendapatkan 33% ya, penelusuran YouTube. Kemudian fitur YouTube lainnya, nah ini fitur YouTube lainnya itu bisa berdasarkan halaman channel berupa playlist, kemudian video mix. Nah, itu bisa terbaca sebagai fitur YouTube lainnya ya teman-teman. Kemudian ada rekomendasi video. Rekomendasi video itu video yang ketika ada orang yang memplay video kita, kemudian di sampingnya itu ada lagi video kita teman-teman yang tampil. Nah, ini namanya itu rekomendasi. Kemudian ada juga rekomendasi yang muncul pada layar desktop ya teman-teman, desktop di channel YouTube penonton. Kemudian di sini ada fitur jelajah juga. Jadi mungkin ada yang menemukan video kita itu melalui searching di Google atau searching di Facebook juga bisa ya teman-teman. Nah, ini terbaca seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu perhatian buat teman-teman ketika teman-teman itu mau menggunakan VPN. Yang pertama, ketika teman-teman, contohnya ketika teman-teman itu mau menggunakan server Amerika, berarti salah satu di antara video yang ingin teman-teman push itu harus teman-teman gantikan dulu, sekalipun bahasa ataupun voice-nya videonya teman-teman itu menggunakan bahasa Indonesia ya, tetapi setidaknya di bagian judul kemudian deskripsinya itu harus dirubah ataupun ditambahkan di bagian negara Amerika teman-teman dengan bahasa Inggris Amerika Serikat. Nah, ini juga menjadi salah satu pendukung agar channelnya teman-teman itu masih tetap sehat ketika teman-teman itu bermain menggunakan VPN ya. Kemudian di bagian bawah sini teman-teman tinggal lihat sendiri, kalau misalkan
Di bagian jangkauan ini sudah. Kita kembali lagi ke bagian interaksi ya teman-teman. Di sini hal yang sering saya lakukan ketika saya itu mau bermain VPN. Di sini juga saya perhatikan di bagian waktu tonton saya teman-teman. So, teman-teman lihat saya mendapatkan di 28 hari terakhir ini mendapatkan 12.500 ya teman-teman untuk jam waktu tontonnya. Jadi ini cukup lumayan bagus. Bisa teman-teman lakukan visit dan non visit di VPN dengan keterangan seperti ini teman-teman. Artinya performanya itu lebih bagus dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu saya hanya mendapatkan sekitaran 4,1 ribu. Jadi silakan teman-teman pertimbangkan sendiri. Kalau misalkan untuk jam tayangnya seperti ini, di icon yang paling atas ini teman-teman, kalau misalkan ikonnya itu menurun, teman-teman jangan dulu melakukan visit atau non visit, ataupun jangan dulu menggunakan VPN ya, karena itu bisa berakibat fatal ketika tim YouTube mulai meninjau channelnya teman-teman. Kenapa saya harus mempertimbangkan hal ini? Karena YouTube itu akan meninjau channel YouTube kita berdasarkan dengan performa di bisa jadi di beberapa bulan terakhir, kemudian ada juga di yang paling cepat mungkin di 48 jam terakhir itu akan menjadi salah satu acuan mereka untuk bisa meninjau channel YouTube kita teman-teman. Karena memang bagian yang namanya traffic invalid itu tidak disampaikan bahwa traffic invalid itu seperti apa. Nah, dari tim YouTube itu tidak memberitahukan seperti itu, tetapi berdasarkan kebijakan mereka sendiri. Artinya channel kita itu bisa ditinjau berdasarkan dengan algoritma mereka ataupun dengan sistem mereka. Ada juga berdasarkan dengan staff teman-teman. Artinya secara manual juga bisa langsung meninjau channel YouTube kita. Nah, makanya saya sarankan kepada teman-teman agar dipertimbangkan kembali ketika teman-teman itu menggunakan VPN ya. Nah, yang jelasnya teman-teman sudah tahu resikonya kalau misalkan menggunakan VPN dan tidak menggunakan VPN ini amannya di mana. Nah, di sini saya hanya membantu teman-teman saja memperjelas keyakinannya teman-teman mau menggunakan VPN atau tidak. Di sini saya mau menggunakan VPN ketika channel YouTube saya itu performanya seperti ini ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini saya scroll lagi di bagian kanan ini teman-teman, kita lihat di bagian penontonnya. Nah, ini hal yang paling penting juga teman-teman. Di sini penontonnya saya itu di bagian geografi teratas ini teman-teman. Di bagian geografi teratas ini penonton saya paling banyaknya Indonesia ya. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan juga ya teman-teman kalau misalkan teman-teman mau bermain VPN. Kenapa kalau misalkan yang paling atasnya Indonesia teman-teman bisa gunakan VPN? Karena memang preferensi video yang muncul di beranda YouTube itu berdasarkan lokasi penguploadan ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berada di Indonesia, berarti sebagian besar orang Indonesia itu akan melihat videonya teman-teman, karena Google akan memberikan ataupun menyalurkan berbagai hal yang sesuai dengan preferensi kita teman-teman. Contohnya hari ini kita mau browsing tentang apa, mau cari tentang apa, nah itu akan diberikan oleh YouTube ketika kita sudah searching ya teman-teman. Jadi SEO-nya kita itu sangat penting sekali ketika kita mau bermain VPN juga teman-teman. Nah, salah satunya di sini sudah terbaca ya, geografi teratas saya itu Indonesia. Jadi saya masih bisa untuk menggunakan VPN ini teman-teman. Kalau misalkan yang paling atas itu adalah Amerika Serikat, nah ini yang menjadi salah satu acuan juga teman-teman, karena lebih besarnya video kita itu menggunakan bahasa Indonesia, tapi kenapa banyak orang Amerika yang menonton. Nah, ini menjadi salah satu acuan dari pihak YouTube yang bisa meninjau channel YouTube kita. Karena memang sudah tidak wajar ya, tidak ada kewajaran di situ. Jadi ini adalah kesimpulan saja teman-teman, bukan berarti ada dari tim YouTube yang memberitahukan hal ini kepada saya, tapi berdasarkan kesimpulan pengalamannya saya saja. Kemudian di sini ada juga di bagian pendapatan, saya tunjukkan lagi teman-teman. Nah, pendapatan di sini saya mendapatkan pendapatan ini berdasarkan CPM dan kemudian RPM ya. Hal ini sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya tentang RPM dan CPM yang kita dapatkan, dan kemudian pendapatan yang kita akan dapatkan ketika mendapatkan CPM yang tinggi kemudian RPM yang tinggi juga ya. Nah, di sini saya hanya mendapatkan, tapi alhamdulillah teman-teman, di sini saya mendapatkan 3.856.000 dalam jangka waktu 28 hari terakhir ini teman-teman, dan ini masih terhitung di bulan Januari juga ya. Nah, di sini kalau misalkan saya filter di bagian bulan Februari saja,
terhitung sudah saya dapatkan 2.282.000. Nah, ini saya dapatkan estimasi pendapatan ini dari VPN juga saya gunakan ya teman-teman. Jadi saya juga mengandalkan VPN untuk bisa menambah income tambahan saya, tetapi saya sesuaikan dengan hal yang sudah saya tunjukkan tadi teman-teman. Kemudian ada juga view yang memang original ya teman-teman, atau penonton yang original yang datangnya itu langsung dari Indonesia teman-teman. Jadi ini bisa menunjang saya agar kita bisa menggunakan VPN. Yang jelasnya kita mengadu nasib ya teman-teman. Kalau misalkan yang di banned, ya berarti sudah lenyaplah channel kita teman-teman, karena dari awalnya penggunaan VPN ini sebenarnya sudah dinyatakan pelanggaran ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman masih mau bersikeras untuk menggunakan VPN, ya teman-teman harus memperhatikan dulu yang namanya analitik channel YouTube-nya teman-teman. Nah, kita kembali lagi teman-teman. Kemudian di sini juga RPM saya teman-teman. RPM saya itu di 28 hari terakhir ini hanya mendapatkan 12.808 ya teman-teman. Ini masih sangat kecil. Kemudian di sini juga ada 31.607. Ini juga masih sangat kecil teman-teman. Artinya sebagian besar penonton yang datang menonton di video YouTube saya itu sebagian besarnya adalah orang Indonesia. Dan kemudian ada juga tadi di analitik tadi ada di negara Malaysia juga, dan itu original ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan untuk di negara Amerika sendiri itu tidak terlalu berpengaruh CPM dan RPM-nya di channel YouTube saya. Nah, ini yang menjadikan acuan buat saya agar tetap bisa bermain fisik dan non fisik VPN ini teman-teman. Jadi silakan teman-teman pertimbangkan sendiri. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa yang namanya VPN itu bukan bagian daripada fitur YouTube ya teman-teman. Jadi ini sudah menjadi pelanggaran ketika teman-teman itu menggunakan yang namanya VPN, baik itu yang free maupun yang premium ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman mau tetap menggunakan yang namanya VPN, ya perhatikan dulu channelnya teman-teman, performanya itu seperti apa. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini area geografi teratas berdasarkan CPM. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan yang ini ya. Di area geografi teratas berdasarkan CPM. Nah, kenapa Amerika yang paling di atas? Karena dari penonton yang datang di 28 hari terakhir ini, CPM yang paling tinggi itu adalah di negara Amerika Serikat. Nah, tapi ini bukan menjadi bahwa sebagian besar penonton yang datang itu dari Amerika Serikat ya, tetapi RPM dan CPM-nya teman-teman. Yang memang tingginya itu di negara Amerika untuk di 28 hari terakhir ini. Jadi bisa dipahami ya kalau misalkan untuk di bagian area geografi teratas ini. Nah, kalau misalkan ini masih ada perbedaannya dengan yang ini ya teman-teman. Di bagian jangkauan ini teman-teman. Kita lihat di jangkauan. Nah, kita lihat di penonton ya teman-teman. Nah, berbeda dengan penonton ini teman-teman. Kalau di penonton ini, sebentar saya perlihatkan dulu. Nah, penontonnya itu yang paling teratas datang itu dari Indonesia. Nah, ini berbeda dengan letak geografis CPM tadi ya teman-teman. CPM berbasis letak geografis. Nah, ini yang masih berbeda teman-teman. Artinya ada perbedaan di sini. Kalau misalkan yang di sini Indonesianya itu paling tinggi, kalau yang tadi di bagian CPM dan LPM itu Amerika Serikatnya yang paling tinggi teman-teman. Jadi ini masih sangat aman sekali kalau misalkan teman-teman itu menggunakan VPN, baik itu yang free maupun yang premium teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Terus kapan waktu yang tepat agar teman-teman itu bisa memvisit videonya teman-teman? Kalau menurut saya tinggal teman-teman lihat saja atau teman-teman sesuaikan saja. Kalau misalkan di negara Amerika Serikat sendiri, kalau misalkan di sini zona waktu saya, kalau misalkan di Indonesia masih pagi, berarti di sana itu sudah malam ya teman-teman. Jadi ada perbedaan waktu di sini, jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja. Yang jelasnya mereka masuk kantornya kan bisa jadi pagi ya, dari view-nya itu mungkin pagi teman-teman. Di sini pagi, di sana itu malam. Jadi seperti itu, sekitaran jam-jam 9, 10-an seperti itu ya. Nanti teman-teman sesuaikan sendiri sesuai dengan tujuan daripada server teman-teman gunakan di VPN ini. Nah, jadi mungkin seperti itu saja hal-hal yang diperhatikan. Kemudian waktu kapan teman-teman itu bisa menggunakan VPN agar channelnya teman-teman itu masih bisa tetap sehat ya. Itulah yang masih mempertanyakan tentang bagaimana cara bermain fisik dan non fisik agar tidak terdeteksi serta masih tetap bisa aman hingga bisa selalu gajian tiap bulannya ya.
Jadi ini sekedar pengalaman saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.